Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama legendaris Nusantara yang bernama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Ia dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah bertepatan dengan 1813 Masehi di Tanara, Serang, Banten. Jika diruntun, ia masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Sebelum kita lanjut, kami mintakan kepada sahabat santri untuk membantu kami menyebarkan channel dakwah dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Bagi yang membantu kami ucapkan terima kasih dan kami doakan mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusannya, Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua, dan kabul hajatnya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Pada usia 15 tahun, Nawawi muda pergi belajar ke tanah suci Mekah. Karena saat itu Indonesia yang namanya masih Hindia Belanda dijajah oleh Belanda yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian ia kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Tak lama ia mengajar, hanya 3 tahun, karena kondisi Nusantara masih sama, di bawah penjajahan oleh Belanda, yang membuat ia tidak bebas bergiat. Ia pun kembali pergi ke Mekah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Banyak sumber menyatakan Syekh Nawawi wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Namun menurut Al-Alim dan Mu'jam Mu'allim, dua kitab yang membahas tokoh dan guru yang berpengaruh di dunia Islam, ia wafat pada tahun 1316 Hijriah atau 1898 Masehi. Adapun peran strategis Syekh Nawawi Al-Bantani di dunia dan di Indonesia adalah beliau satu dari 3 ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. 2 yang lain ialah muridnya Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfuz Termas. Ini menunjukkan bahwa keilmuannya sangat diakui tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di semenanjung Arab. Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjidil Haram sampai akhir hayatnya, yaitu sampai tahun 1898 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya itu. Wajar jika ia dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah radhiyallahu anha, di Ma'la. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz atau guru dari ulama Hijaz atau akar dari ulama Hijaz.
Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Sayyidul Ulama al-Indonesia, sehingga bermakna bahwa kealiman beliau diakui di semenanjung Arabia, apalagi di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam wal Faham al-Mudaqqaq, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Syekh Nawawi selain diketahui merupakan salah satu keturunan Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, dia juga merupakan kaki buyut dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Rais Am Nahdlatul Ulama, yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya nasab dari waliullah tak ayal, Syekh Nawawi memiliki berbagai karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa menetap di Mekah, kepiawaiannya dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fiqih, tafsir, dan tasawuf, sangat menonjol, dan karena itulah dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, pengganti imam sebelumnya, Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi. Sejak itulah dia dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini karomah Syekh Nawawi Al-Bantani kembali nampak, di mana jari telunjuknya mengeluarkan cahaya seperti lampu di saat kegelapan melanda, ketika dia mengarang kitab Marakil Ubudiyah, syarah dari kitab Matan Bidayatul Hidayah. Ketika itu Syekh Nawawi dalam perjalanan dengan unta yang tanpa penerangan. Namun di saat itu inspirasi untuk mengarang kitab sedang menguat. Lalu Syekh Nawawi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanannya yang untuk menulis. Telunjuknya pun mengeluarkan cahaya seperti lampu yang menerangi kegelapan. Dari kelebihan karomah yang dimilikinya tersebut, banyak ulama Nusantara, salah satunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, pernah berkata, suatu saat cahaya di telunjuk beliau akan menjadi penerang kegelapan di tanah asalnya Indonesia. Nama Syekh Nawawi semakin masyhur sehingga banyak muridnya yang di belakang hari menjadi ulama besar. Misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Syekh Kiai Haji Mas Abdurrahman, pendiri Mata'ul Anwar, Kiai Haji Khalil Bangkalan, dan Kiai Haji Asnawi Kudus. Para ulama Indonesia menggelarinya sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau bertepatan dengan 1897 Masehi. Tapi ada pula yang mencatat tahun wafatnya pada tahun 1316 Hijriah atau 1899 Masehi. Makamnya terletak di pekuburan Ma'la di Mekah. Makam dia bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Karamah yang lain tampak saat beberapa tahun setelah dia wafat. Makamnya akan dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi untuk dipindahkan tulang belulangnya
dan liang lahatnya akan ditumpuki jenazah lain. Sebagaimana lazim di pemakaman di Ma'la. Saat itulah para petugas mengurungkan niatnya, sebab jenazah Syekh Nawawi beserta kafannya masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun dikubur. Tak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain kafan penutup jasad dia tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Terang saja, kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan, sehingga makam beliau hingga kini tidak dipindahkan. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menonton video dari channel Jagoan Santri. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sejarah dari wali-wali Allah, sejarah dari aulia-aulia Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya kepada kita semua. Terima kasih telah menonton dan kami pintakan subscribe-nya, like-nya, serta share video ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tidak ketinggalan informasi yang sangat berharga dari channel Jagoan Santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.